Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara Saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali lagi bersama saya di channel Kabar Gembira. Dan doa saya semoga Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah setia mendukung perkembangan channel ini, sehingga sampai saat ini kami tetap terus semangat untuk melayani Tuhan lewat channel ini, yaitu melalui kesaksian dan firman Tuhan yang menguatkan iman saya dan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Dan pada hari ini kita akan menyaksikan bersama tayangan berikut yang dimana seorang ibu yang dia bersaksi bagaimana Tuhan bekerja menyatakan kuasanya kepada suaminya tercinta dan anak kesayangannya yang diderita oleh sakit penyakit, dan dia sudah berulang-ulang kali ke dokter, dan dokter tenaga medis pun sudah menyerah, tidak bisa menyembuhkan penyakitnya, dan bahkan disuruh untuk pergi mencari obat alternatif, tapi tidak bisa juga disembuhkan. Dan akhirnya mereka datang kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menemui mereka untuk menyembuhkan anak dan suami tercintanya. Dan puji Tuhan, sampai saat ini dia dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjadi saksi hidup bagi Kristus, dan banyak orang yang diberkati melalui kesaksian seorang ibu ini, bagaimana penyakit yang diderita oleh suami dan anaknya tidak bisa lagi disembuhkan oleh tenaga medis, dan tidak ada satu orang pun yang dapat menyembuhkannya. Tapi Tuhan Yesus menolong mereka dan menyembuhkan, sehingga sampai saat ini. Itulah Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Bagi manusia memang tidak mungkin, tapi bagi Tuhan sangat mungkin. Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan saya dan Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, asal saya dan Bapak Ibu Saudara mau datang kepadanya. Untuk itu, datanglah kepadanya dan percayalah bahwa hanya Yesus yang dapat menolong saya dan Bapak Ibu Saudara. Hanya Yesus yang dapat menyembuhkan penyakit apa saja yang kita derita, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Untuk itu jangan lama-lama, mari kita menyaksikan tayangan ini dengan penuh ucapan syukur. Mari kita menyaksikan bersama. Salam. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus karena malam ini saya telah diberikan waktu dan kesempatan untuk bersaksi tentang kasih Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi anak-anaknya, dan kuasa Tuhan yang begitu dahsyat dan ajaib yang telah menyelamatkan suami saya dan anak saya. Dalam Mazmur 116 ayat yang ke-8, ya Tuhan, ya Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Untuk itu nama saya Megawati Monopode. Saya bekerja pada salah satu BUMN. Saya mempunyai 2 orang anak. Bapak Ibu, para sahabat cintai dan saya kasih dalam Tuhan, baiklah saya ingin menceritakan bagaimana kasih Tuhan dan kekuasaan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kami selama 29 tahun. Jadi saya perlu sampaikan bahwa saya menikah tanggal 18 April 92, dan saya waktu itu bertugas di daerah perbatasan di Nusa Utara, ya, Kabupaten Sangihe waktu itu.
Dan saya menikah di daerah Kota Mobagu. Setelah saya menikah, Tuhan memberikan kesempatan bagi saya untuk bersama-sama dengan suami hanya 2 minggu. Setelah 2 minggu, pada awal bulan Mei, tiba-tiba suami saya jatuh sakit. Ya, tiap hari sakit, tiap hari sakit. Dan kami selalu berkonsultasi juga dengan dokter. Dokter menyampaikan bahwa suami saya hanya sakit yang biasa-biasa saja. Jadi saya percaya karena bagi seorang medis, apa yang disampaikan itu memang benar sesuai hasil pemeriksaan. Tetapi saya heran bahwa setiap hari, satu hari ke dokter, besok lusanya juga kembali ke dokter. Selalu seperti itu. Sehingga dokter katakan, kalau tidak sembuh cari saja obat alternatif. Memang waktu itu suami saya sempat mencari alternatif. Karena namanya manusia tentu ada kekhawatiran. Karena saya juga waktu itu belum, saya juga percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi untuk takut ataupun masih belum 100% selalu bersandar kepada Tuhan. Tetapi alternatif ini juga tidak memberikan kesembuhan buat suami saya. Terus lagi kembali ke dokter. Setelah 6 bulan kemudian waktu itu, awal bulan Oktober, dokter menyampaikan kepada saya juga kepada suami saya bahwa suami saya itu harus dirujuk ke Manado, ke dokter ahli penyakit dalam. Ya. Jadi waktu itu suami saya langsung dipersiapkan untuk ke Manado untuk diperiksa. Saya tidak sama-sama ke Manado karena waktu itu saya melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Dan suami saya berangkat sendirian, saya lihat kondisinya masih cukup baik, maka saya percaya bahwa dia bisa sampai dengan selamat. Karena banyak juga kakak-kakaknya dia ada di Manado. Ya. Setelah sampai di sana, besok harinya dia ke dokter. Dia ke dokter ahli penyakit dalam. Waktu itu dokter yang masih top-top waktu itu dokter Salonder. Mungkin saat ini dokter itu sudah meninggal. Tapi pada tahun itu, tahun 92 itu dokter masih ada. Setelah hasil pemeriksaan, karena antrian banyak waktu itu malam hari, dia mendapat antrian terakhir. Dan ternyata waktu dokter memeriksa suami saya, ternyata dia mengalami gagal ginjal. Setelah dia kembali ke rumah, mungkin dia dengan penuh rasa kecewa, dia kembali ke rumah. Tapi begitulah manusia, biar mau bilang apa saja tetapi itu karena sakit, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dokter hanya katakan, ginjal kamu harus dicangkok dan harus dicangkok ke luar negeri. Kalau di Jakarta maupun di Manado tidak ada. Jadi itu pesanan dari dokter. Dokter hanya memberikan satu obat, yaitu vitamin B, untuk memberikan kekuatan kepada suami saya. Ya. Jadi masalah sakitnya ini dia tidak kasih tahu sama saya karena waktu itu memang belum ada HP, belum ada telepon. Waktu itu sekitar tanggal 6 dia berperiksa, 6 Oktober 92. Ya. Jadi tanggal 7 saya sudah ada gerakan hati harus berangkat. Saya pikir apa ini harus berangkat. Saya langsung kasih tahu sama atasan saya bahwa saya harus izin berangkat ke Manado. Mungkin suami saya sakit. Nah waktu itu kapal itu nanti tanggal 8. Jadi saya bilang saya mau berangkat waktu hari Jumat malam harus berangkat dari sana di Manado hari Sabtu tanggal 9. Saya izin 1 hari Senin, saya pikir kapal nanti hari Senin kembali dari Manado ke Tahuna. Dan sesudah itu saya langsung berangkat sesuai dengan apa yang mendesak di hati saya harus berangkat.
Sampai saya berangkat malam sampai di Manado, saya langsung ke rumah dari kakak kami, bertemu dengan suami saya. Waktu itu saya tiba tanggal 9. Sesampainya di rumah saya kaget. Duh, agak gawat ini, suami saya sudah sakit begini. Kelihatannya kalau ginjal memang sudah pucat sekali, mukanya sudah agak bengkak. Tapi saya tidak tahu bahwa dia itu ginjal. Dia berusaha untuk senyum, mungkin menghilangkan supaya saya tidak kecewa atau sedih. Dia masih tersenyum walaupun dia waktu itu merasa mungkin sakit. Nah, nanti malam harinya, tanggal 9 itu, malam harinya, sekitar tanggal jam 7 dia memanggil saya. Jam 7 malam dia memanggil saya. Dia sudah memesan kepada saya. Dia sudah berbicara masalah penyakitnya. Bahwa saya sakit gagal ginjal. Mungkin tidak ada harapan lagi menurut dokter. Ya. Terus saya diam. Tidak ada perasaan apapun, rasa takut tidak ada sama saya waktu itu. Setelah itu saya dengar dia sudah pesan sama saya bahwa saya juga harus, kalau dia sudah tidak ada, saya harus mencari pengganti atau suami yang baik. Itu saja kata-katanya terakhir. Sudah itu saya melihat jam, sekitar jam 9 malam, saya langsung bicara kepada suami saya. Mari Jo kita mau tidur, karena sudah jam 9, kamu sakit, saya juga capek baru turun dari kapal. Ya kami tidur ya. Jadi saya masuk di kamar, saya tidur bersama suami saya. Saya lihat, saya bilang sebelah ke dalam suami saya di pinggir ada jalan supaya kalau ada apa-apa saya cepat untuk mengambil air atau makanan atau apa saja atau obat. Sudah itu saya bilang sama suami saya, kamu saja berdoa, kamu yang berdoa. Karena kamu sakit maka kamu harus berdoa. Saya lihat posisi suami saya berdoa, dia duduk dan berdoa. Tetapi saya sementara tidur dan saya berdoa sendiri juga. Memang waktu itu saya belum bertobat juga, belum terlalu tahu tentang Tuhan Yesus. Jadi saya tidur, sementara tidur saya berdoa. Sudah berdoa saya buka mata dan saya melihat suami saya juga masih sementara berdoa. Tiba-tiba setelah saya membuka mata, saya melihat plafon, mata saya ke atas, karena saya tidur, saya melihat ke atas. Saya melihat plafon terbuka. Kenapa plafon terbuka? Aduh, saya melihat plafon terbuka, terus saya melihat satu sosok memakai baju putih, seperti seorang pengantin, berdiri di atas muka pintu. Dia menatap suami saya. Jadi dia menatap suami saya, terus saya melihat itu, berarti ini Tuhan Yesus. Saya bilang begitu. Saya menangis tapi saya tidak bisa kasih dengar sama suami saya. Yang sampai dia kecewa ataupun bagaimana kan dia sebentar berdoa. Saya menangis tapi air mata saya langsung turun. Menangis. Tapi Tuhan, kalau Tuhan saat ini sudah mengambil suami saya, ambil saja sama saya. Karena saya pikir selama 6 bulan ini, semua barang-barang kami sudah terjual. Sedang cincin perkawinan kami sudah dijual. Karena biayanya cukup besar untuk membiayai sakitnya. Jadi saya menangis, saya minta Pak Tuhan. Kalau boleh dia mengambil suami saya dan saya juga diambil sama-sama. Penglihatan saya itu sekitar 10-15 menit. Dan berangsur-berangsur hilang penglihatan saya. Tuhan Yesus tidak berbicara apa-apa waktu itu. Dia cuma menatap suami saya. Setelah saya melihat suami saya selesai berdoa, dia melihat saya, mata saya merah, muka saya berubah seperti sedih. Dia langsung bertanya, kenapa kamu sedih? Kenapa kamu seperti menangis? Kamu takut saya sudah mau pergi, Tuhan semua ambil. Tapi tidak. Kamu tidak akan diambil oleh Tuhan. Kenapa? Saya bilang, tadi Tuhan Yesus datang. Dia kaget. Bagaimana ceritanya? Tadi saya melihat waktu kamu sedang berdoa. Dan saya juga selesai berdoa, saya melihat Tuhan Yesus sementara berdiri di muka pintu. Dia tinggi sekali. Saya melihat tinggi sekali.
dan dia menatap sama kamu, saya percaya Tuhan akan memulihkan. Saya bilang begitu. Ya, setelah itu saya bilang kepada suami saya, sebelum kita bercerita terlalu panjang, mari kita orang berdoa. Biar saya yang berdoa. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Saya berdoa, mari juga berdoa. Kita baca firman. Apa sebenarnya? Saya bertanya Tuhan, apa yang terjadi? Kenapa Tuhan datang saat ini? Apa maksud Tuhan? Saya membaca firman, Tuhan berikan petunjuk-Mu pada hamba-Mu. Karena kami semua ini orang yang berdosa. Berikan petunjuk. Saya membuka Alkitab dan Tuhan tunjukkan kepada saya membaca Mazmur 116 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang di situ judulnya terluput dari belenggu maut. Mazmur 116 ayat yang pertama sampai ayatnya yang terakhir. Sesudah itu saya katakan kepada suami saya harus percaya bahwa Tuhan akan memulihkan dan Tuhan telah mengampuni dosa kita semua. Nah, sesudah itu waktu itu hari Sabtu malam, hari Minggu setelah bangun pagi kami berdoa, saya bilang sama suami, besok saya akan pulang, ya, saya akan kembali lagi ke tempat tugas saya. Kamu di sini dulu, biar istirahat dulu di sini. Hari Seninnya, Bapak Ibu sekalian, dia mengizinkan saya pulang. Soalnya kalau kita tidak pulang, maka saya juga mendapat teguran dari atasan saya. Hari Senin saya bersiap-siap untuk pulang jam 5. Saya ke pelabuhan. Tiba-tiba suami saya bilang, nanti saya juga yang mengantar. Oh, kamu sakit, kenapa mengantar? Biar dia bilang mungkin terakhir saya berjumpa dengan istrinya, katanya, dengan saya. Saya bilang tidak bisa berkata seperti itu. Kalau engkau percaya pada Tuhan Yesus, pasti Tuhan masih mempertemukan. Ya, saya jam 7 malam, setengah 7 malam, ya suami saya jam 6 sudah pulang. Setengah 7 malam saya mendengar kapal itu sudah berbunyi dan para pekerja di kapal menarik jangkar kapal. Saya waktu itu di haluan kapal, saya berdiri sendiri karena saya selaku seorang istri, biar bagaimanapun saya teringatkan suami yang sakit. Jadi saya diberikan saya di haluan kapal. Saya menangis. Saya berpikir juga mungkin juga terakhir. Dan setelah itu tiba-tiba saya sementara melihat awak kapal sementara menarik jangkar kapal. Tiba-tiba saya mendengar suara yang cukup menggetarkan. Suara itu berkata, kembalilah engkau. Kembalilah engkau. Saya melihat tidak ada orang. Samping kiri kanan saya tidak ada orang. Suara itu pun berkata, kembalilah engkau. Jadi perintah itu saya dengar begitu kuat. Saya langsung masuk di dalam kapal. Tidak disangka saya bertemu dengan teman saya, teman sekerja. Terus saya katakan, saya mungkin akan kembali. Mungkin suami saya sakit. Saya tidak bilang bahwa saya mendengar suara itu. Saya bilang saya akan kembali lagi. Karena suami saya mungkin sakit atau dia sudah kritis. Saya harus kembali. Saya bilang tolong sampaikan kepada pimpinan kita bahwa saya minta izin lagi. Saya langsung bilang sama awak kapal, tolong tas saya diturunkan. Kenapa, Bu? Ini kapal sudah mau berangkat. Tidak, saya harus kembali. Saya harus turun, suami saya sakit. Apa terjadi Bapak Ibu sekalian? Saya turun lagi. Jadi awak kapal langsung turunkan tas saya. Saya turun. Saya pulang. Saya kembali ke rumah. Suami saya kaget.
kenapa kok saya kembali? Saya bilang, saya ceritakan apa yang saya dengar tadi. Saya kembali karena ada perintah. Saya harus kembali. Saya tidak tahu apa maksud Tuhan ini. Saya harus kembali lagi. Dan nanti saja lihat apa Tuhan punya maksud. Jadi malam itu kami tidur, besok sepaginya saya bangun. Terus Tuhan kasih roh sama saya. Bahwa suami saya harus dibawa ke tempat tugas saya. Kau harus membawa suamimu. Walaupun dia sakit. Karena dokter juga tidak ada obat untuk diberikan kepada suami. Jadi tidak ada gunanya dia harus ada di Manado. Dia harus dibawa ke tempat tugasmu. Supaya apapun yang terjadi daripada suamimu, engkau bersama-sama dengan dia. Saya sampaikan kepada suami, Tuhan kasih roh itu kepada saya. Suami saya terserah saja. Apa yang Ana bilang, apa yang kau katakan semua adalah benar. Itu hari Selasa, hari Rabunya saya bilang kepada suami, siap-siap kita akan pulang ke tempat tugas. Hari Rabu itu kami pergi berangkat dengan kapal. Waktu itu masih kapal. Dan kami tiba waktu itu hari Kamis. Ya, hari Kamis. Setelah hari Kamis masih baik-baik kondisi suami saya. Setelah itu kami istirahat. Besoknya hari Jumat saya harus melapor kepada pimpinan saya bahwa saya sudah mulai kerja. Saya pikir suami saya ini sudah baik-baik karena kita lihat kondisinya sudah mulai kuat. Saya ke kantor, pagi-pagi saya sudah ke kantor. Saya melapor, atasan saya juga tidak marah. Dia hanya bertanya kalau sudah sembuh. Saya bilang masih dalam proses. Tiba-tiba Jumat sore itu, sekitar jam 5 waktu itu, memang di kantor kami itu masih kerja secara manual, sehingga kadang-kala pulang agak terlambat sedikit. Jam 5 pulang kan, tapi kami sedikit telat pulang. Jam 5 ada tetangga saya lari-lari, panggil sama saya. Ibu Mega, pulang cepat. Ada apa? Saya pikir ada apa, saya ada kerja. Dia bilang, itu suamimu sudah anfal lagi. Apa? Iya cepat pulang. Saya langsung pulang, Bapak Ibu sekalian. Sampai di rumah, karena rumah kontrakan kami juga waktu itu dekat kantor. Tiba-tiba saya melihat suami saya kok udah begini ulang. Ya timbul ketakutan, Bapak Ibu sekalian. Saya timbul ketakutan. Saya pikir, mau jadi apa lagi ini? Sedangkan kita ini tidak punya apa-apa lagi. Dan sesudah itu, Bapak Ibu sekalian, saya tanya kepada suami saya sakit bagaimana. Tiba-tiba sakit saya sudah terulang lagi. Saya takut. Saya bilang begini, kita ini tidak punya apa-apa lagi. Semua telah terjual. Kita tidak punya uang untuk berangkat. Kita tidak ada uang untuk berobat. Kita hanya percaya saja kepada Tuhan, berserah. Kan hanya Tuhan Yesus sanggup menolong. Tidak ada kuasa lain, hanya Tuhan. Nah, sesudah itu saya panggil suami saya, coba kamu duduk di sini. Di tempat tidur, tapi di pinggir. Coba kamu duduk di sini. Saya bilang begini, orang harus berdoa. Hanya Tuhan yang sanggup menolong. Kamu saja, saya masih lagi bilang kepada suami saya, kamu saja yang berdoa. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Setelah saya katakan kamu saja yang berdoa, tiba-tiba suara berkata, bukan suamimu yang berdoa, tetapi kamulah yang berdoa. Ambillah air, celuplah garam dan berdoalah. Saya langsung katakan kepada suami saya, hei, bukan kamu yang berdoa katanya. Saya yang berdoa. Ada suara yang berbicara kuat sekali, menggema suara ini. Saya percaya ini Tuhan yang berbicara. Terus suami saya,
Mau ambil apa kata? Mau ambil air katanya. Bapak Ibu sekalian bayangkan dia sakit. Dia langsung jalan karena memang dia suka sembuh. Dia langsung jalan, dia ambil air di cangkir. Dan dia celupkan garam. Saya bilang celupkan garam sesuai perintah. Sudah itu Bapak Ibu, saya ambil air yang diberikan oleh suami saya, satu gelas penuh, gelas tinggi waktu itu. Saya taruh di tangan saya sebelah kiri. Saya suruh duduk suami saya di depan tempat tidur. Saya bilang, kita akan berdoa sesuai dengan perintah dari Tuhan lewat suara Tuhan tadi. Saya taruh di air, taruh di tangan kiri, dan saya angkat tangan saya jamah kepala suami saya. Saya taruh di kepala suami saya tangan saya. Saya belum tahu berdoa waktu itu. Awal pertama berdoa waktu itu saya belum tahu, tapi saya berdoa sesuai dengan perintah Tuhan. Saya taruh tangan saya langsung tutup mata, saya berdoa. Waktu saya katakan Tuhan, Bapak Ibu sekalian, saya kaget di dalam berdoa. Saya melihat di dalam doa, saya melihat Tuhan Yesus sementara duduk di atas kursi emas. Saya ketakutan. Waktu itu dia duduk di kursi kemuliaan, kursi emas. Dia menatap kami. Dan setelah saya berdoa, saya memohon pertolongan Tuhan. Terus Tuhan Yesus berdiri, berubah jubahnya jadi putih. Bapak Ibu sekalian. Dia mendekati suami saya. Dan dia menjamah belakang suami saya. Saya melihat dengan jelas. Mata saya melihat waktu mata saya tertutup. Tetapi saya dapat melihat. Saya melihat suami saya, Tuhan Yesus sementara menjamah suami saya. Dan saya kaget, air di dalam tangan saya. Ada sesuatu yang jatuh di dalam air. Seperti besi yang jatuh. Dia berbunyi petang kuat sekali. Saya gemetaran, tangan saya gemetar. Saya ketakutan. Dan saya menangis, saya sementara berdoa. Saya memohon pertolongan Tuhan. Dan saya percaya hari itu kehadiran Tuhan bisa menyembuhkan suami saya. Dan saat itu saya sementara berdoa, Tuhan Yesus sementara menjamah suami saya. Timbul di tubuh suami saya semua keringat besar-besar keluar dari tubuh suami saya. Jadi tubuh dari suami saya basah penuh dengan sesuatu. Setelah amin, Bapak Ibu sekalian, saya amin dan saya suruh minum kepada suami saya air itu. Setelah habis minum, suami saya, "Dok, saya rasa enak badan. Saya rasa ringan sekali badan saya. Saya merasa sehat." Ya, saya bilang puji Tuhan. Berarti mujizat Tuhan malam ini terjadi. Kami bersyukur kepada Tuhan malam itu. Tuhan datang dan ini bukan suami saya. Dan selesainya Bapak Ibu sekalian, saya bilang kepada suami saya, nanti besok kita akan ke dokter. Dokter yang merujuk kamu, itu dokter di muka kantor. Kita akan ke sana dan kita akan suruh cek kepada dokter bagaimana tentang penyakit. Memang selama tiba di tempat tugas kami belum pernah ketemu dokter. Besok malamnya saya bilang mari kita ke dokter. Kami ke dokter, saya kasih salam kepada dokter. Dokter melihat saya, langsung dokter bilang sama saya, "Ibu Mega, kasihan kah? Mungkin suamimu sudah mati." Kita bilang, "Hai dokter, suami saya masih hidup." "Masa?" "Saya tidak percaya, Bu." "Kenapa suami saya ada bersama-sama dengan saya, Pak? Bu dokter." "Masa belum mati? Kenapa dokter? Ada sakit apa suami saya?" "Saya tidak kasih tahu sama kamu. Waktu saya suruh ke Manado, saya sudah tahu bahwa suami kamu gagal ginjal." "Dokter," saya bilang, "dokter tidak kasih tahu. Saya tidak mau, Bu." Dan ibu sudah kecewa, terputus asa. Tapi ya dokter, puji Tuhan, suami saya ada masih hidup. Makanya kami datang kontrol.
lihat apa dia sudah sembuh atau masih sakit. Nah, terus dia ke dokter, dok, jangan dulu tanya, dokter periksa dulu suami saya. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Dia panggil, dia kaget suami saya masih hidup. Dia periksa, saya sudah dia periksa semua. Dokter bilang, loh, Ibu Mega, penyakitnya sudah sembuh semua. Siapa yang kasih sembuh? Saya bilang, Tuhan Yesus yang kasih sembuh. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Luar biasa memang kesaksian si ibu ini, bagaimana dia disembuhkan anak dan suaminya yang menderita penyakit. Dan apa yang tidak mungkin bagi manusia, maka bagi Tuhan pasti mungkinlah. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Manusia memang selalu mengambil keputusan yang memang selalu salah. Tapi ingat, ketika kita mengambil keputusan yang benar, yaitu kita datang kepada Tuhan, kita bawa semuanya kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, kita meyakini bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan, dapat memulihkan, maka percayalah bahwa sakit penyakit apapun yang ada dalam tubuh saya dan Bapak Ibu Saudara, pasti Tuhan Yesus menyembuhkan. Pasti Tuhan Yesus angkat penyakitmu dan keluar dari tubuh saya dan Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Manusia memang ketika menghadapi masalah semacam penyakit ini pasti ombang-ambing, pasti bingung. Tetapi saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan untuk mulai dari sekarang tidak usah lagi bimbang, tidak usah lagi ragu, melainkan datanglah, bawalah kepada Tuhan Yesus, berimanlah kepadanya bahwa di dalam Yesus pasti dapat menyembuhkan penyakit apapun yang kita alami. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, sekalipun ibu ini dia bawa kemana-mana dan dokter medis mereka udah menyerah, mereka sudah tidak mampu dan mereka menganggap suaminya ibu ini sudah meninggal. Tetapi luar biasa imannya ibu ini dan suaminya beriman pada Tuhan Yesus, dan itulah yang dapat menyembuhkan dia dan membuat dokter heran, bingung, dan bertanya-tanya bagaimana caranya kok bisa sembuh sedangkan tenaga medis sudah menyerah karena penyakit yang diderita tidak bisa diobati, tidak bisa disembuhkan secara medis. Tapi itulah mujizat, itulah kasih Tuhan, itulah belas kasihan Tuhan yang begitu luar biasa dalamnya kepada saya dan Bapak Ibu Saudara, sehingga suaminya ibu ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus dan sekarang dia menjadi alatnya Tuhan untuk bersaksi kebaikan Tuhan yang dialami dalam hidupnya secara pribadi sehingga sampai saat ini. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, manusia memang ketika mengalami masalah pasti sakit rasanya, sedih, bingung, mau menyerah. Tapi saya mengajak Bapak Ibu Saudara bahwa janganlah seperti itu. Marilah datang kepada Tuhan Yesus, dan saya akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menguatkan saya dan Bapak Ibu Saudara di Matius pasal 9 ayat yang ke-18
sampai yang ke-26. Di sini firman Tuhan mengatakan demikian. Di bawah perikop anak kepala rumah ibadah perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepada kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu, maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikian jauhlah firman Tuhan yang memberkati saya dan Bapak Ibu Saudara. Di sini sesuai bagaimana suaminya ibu mengalami diderita penyakit, dan di sini semoga firman ini menguatkan saya dan Bapak Ibu Saudara, dan iman saya dan Bapak Ibu Saudara tetap teguh dan tetap terus beriman sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Di sini menceritakan bagaimana orang-orang di situ sudah menganggap anak itu sudah mati, dan memang secara manusia sudah mati, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Bahkan orang-orang di situ sudah menangis, mereka sudah menangis, sudah sedih, menangis dan lain-lain, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Tetapi apa yang terjadi ketika kepala rumah ibadat itu dia datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta tolong, maka apa yang terjadi? Tuhan Yesus mengatakan dia tidak mati, dia tidur, sehingga orang-orang di sekelilingnya mereka menertawakan. Mereka berpikir, bagaimana mungkin dia hidup sedangkan anak ini sudah mati? Kok bisa hidup? Mereka heran, mereka kaget, mereka bingung, mereka terheran-heran mereka. Dia sudah mati kok, kenapa dia bilang tidak mati kok tidur? Mereka lupa akan kuasa Yesus, mereka lupa akan mujizat Yesus, mereka lupa akan apa yang Yesus sudah pernah lakukan kepada orang-orang banyak. Bagaimana Yesus melakukan mujizat, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan inilah Tuhan Yesus menyatakan kuasanya, bahwa ketika anak itu dia dihidupkan kembali, maka orang-orang di situ heran, dan akhirnya tersiarlah kabar tentang hal itu di seluruh daerah di mana Yesus berada dan di mana anak itu berada waktu itu, tempat asalnya, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan itulah manusia memang sudah tidak ada harapan secara manusia, sudah bingung, sudah diombang-ambing, sudah hilang akal. Tetapi ketika kita arahkan
iman kita kepada Tuhan Yesus, maka pasti Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan bilang asal kau percaya, kamu akan sembuh. Dan ini yang terjadi. Tuhan mengatakan di sini bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau, maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Bagaimana seorang perempuan yang sakit pendarahan, bukan hanya 1 tahun 2 tahun, tapi 12 tahun Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Ini bukan waktu yang pendek, bukan waktu yang singkat, tapi ini adalah waktu yang sangat-sangat panjang. Tetapi di sini perempuan kita lihat bahwa dia mungkin pernah mendengar bahwa Yesus Kristus memiliki kuasa, bisa punya mujizat, bisa menyembuhkan orang sakit. Maka dia bilang di sini, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, Yesus mengetahui hal itu karena Tuhan Yesus punya kuasa, Tuhan Yesus punya mujizat, Tuhan Yesus sungguh luar biasa, punya belas kasihan. Dan dia berpaling dan memandang si perempuan ini dan berkata, teguhkanlah hatimu. Artinya kuatkan hatimu, arahkanlah hatimu kepada Kristus. Hai anakku, dibilang, imanmu telah menyelamatkan engkau, maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Dia disembuhkan oleh Kristus karena dia beriman. Seanak kecil yang sudah mati dihidupkan kembali oleh Kristus karena dia punya iman dan keluarganya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudaraku, Yesus memang sungguh luar biasa, membuat orang-orang heran, membuat orang-orang bingung, membuat orang-orang hilang akal. Kenapa? Karena mereka lupa bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa, karena Tuhan Yesus memiliki mujizat, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa di surga dan di bumi. Mereka lupa. Tapi mulai saat ini, saya dan Bapak Ibu Saudara, jangan lupalah akan kebaikan Tuhan. Jangan lupalah akan kuasa Tuhan. Jangan lupalah akan mujizat-mujizat Tuhan yang sudah lakukan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Untuk itu, tetaplah beriman, tetaplah teguhkan hatimu, maka pasti saya dan Bapak Ibu Saudara akan mengalami kesembuhan secara total yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Seperti si suaminya ibu ini, dia memang punya iman kepada Kristus. Sebab kenapa saya bilang dia punya iman? Kalau dia nggak punya iman, mungkin betul apa yang dikatakan oleh dokter bahwa suaminya sudah meninggal, sudah mati, sudah nggak ada harapan. Tapi dia punya iman dan mereka berbalik arah untuk berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus, meminta kesembuhan kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sembuhkan. Begitu pula anak yang sudah mati, orang tuanya atau keluarganya, mereka datang kepada Kristus, dan apa yang terjadi? Kristus hidupkan kembali, dan akhirnya tersiarlah kabar baik tentang anak itu yang sudah mati dan dihidupkan kembali oleh Kristus. Untuk itu, saya memberitahu kepada Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan engkau sekali-sekali tinggalkan Kristus. Dan jangan jual Kristus karena cinta. Jangan jual Kristus karena harta. Jangan jual Kristus karena pangkat. Jangan jual Kristus karena di dunia ini, karena duniawi. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara, penderitaan apapun yang engkau alami, maka janganlah membuat
kamu menjauh daripada Kristus. Tetapi ingatlah bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara harus membawa semuanya kepada Kristus. Datang kepada Kristus. Pasti Tuhan Yesus menolongmu. Pasti Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Pasti Tuhan Yesus memberikan jalan keluar. Pasti Tuhan Yesus akan selalu menyertaimu. Di dalam Tuhan Yesus selalu pasti. Jadi untuk itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus untuk terus memberitakan kabar baik ini, kabar yang sangat penting ini kepada orang-orang di luar sana yang belum tahu, yang belum mengenal siapakah Tuhan Yesus itu yang sebenarnya, agar melalui hidup saya dan Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan dikenal oleh banyak orang, kebenaran firman Tuhan didengar oleh banyak orang, kebenaran firman Tuhan agar mereka dapat mengerti, oleh karena pemberitaan-pemberitaan, penyampaian-penyampaian kabar baik, kabar yang sangat penting, yaitu tentang Kristus, bagaimana dia melakukan kuasanya, bagaimana dia menyatakan kuasanya melalui mujizat, melalui penglihatan, melalui mimpi kepada orang-orang tersebut yang memang rindu, yang memang haus akan kebenaran firman Tuhan. Maka pasti Tuhan Yesus akan menyatakan kuasanya kepada orang-orang tersebut, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan mereka akan mengenal Yesus Kristus, dan mereka akan menyembah Allah yang benar, Yesus Kristus. Dan mereka pasti diselamatkan, pasti mereka masuk surga bersama kita nanti, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita ini memang sangat-sangat memberkati saya, Bapak Ibu Saudaraku, tentang firman Tuhan ini, bagaimana Kristus menyembuhkan perempuan ini yang sakit pendarahan 12 tahun, dan juga anak yang sudah mati. Yesus Kristus hidupkan kembali. Yesus Kristus menyatakan kuasanya, dan akhirnya orang-orang di sekitar situ heran. Bahkan ketika Yesus mengatakan dia tidak mati, dia cuma tidur, orang-orang di situ menertawakan dia karena mereka pikir bahwa anak ini sudah mati, kok kenapa dia bilang tidak mati, cuma tidur. Dan nyatanya Yesus hidupkan kembali dan membuat orang-orang itu terkagum, membuat orang-orang itu terheran. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita untuk terus beriman kepada Kristus. Marilah kita terus datang kepada Kristus. Sebab ketika kita datang beriman kepada Kristus, iman saya dan Bapak Ibu Saudara lah yang dapat menyembuhkan, yang kita dapat disembuhkan oleh Kristus. Dan untuk itu jangan lupa untuk terus berdoa, terus menaikkan doa-doa kepada Tuhan, agar semakin hari semakin banyak orang yang ditarik oleh Bapa untuk datang kepada Kristus, menyembah Allah yang benar, meninggikan Allah yang benar, agungkan Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus. Dan disitulah saya dan Bapak Ibu Saudara mendapatkan keselamatan, mendapatkan kehidupan yang kekal bersama Kristus di surga. Dan inilah kuasa-kuasa Tuhan yang dinyatakan kepada orang-orang
yang rindu, yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan banyak orang yang Tuhan Yesus sembuhkan, yang Tuhan Yesus menolong. Bagaimana orang itu ketika dia putus asa, mau bunuh diri, tapi Kristus mengasihinya dan datang kepadanya. Jangan. Dan Bapak Ibu Saudaraku, kenapa orang itu mau bunuh diri? Bukan memang dia secara sengaja mau bunuh diri, tapi kenapa dia mau bunuh diri? Dia melakukan secara sengaja karena setan, karena kuasa kegelapan yang sudah masuk dalam tubuhnya. Sebab ingat bahwa iblis hanya mau membinasakan, sebab Kristus tidak mau. Dan ketika Kristus menyatakan kuasanya, ketika orang itu punya iman, ketika orang itu ingat akan Kristus, maka ketika iblis mau merasukannya untuk mau bunuh diri, maka di situ Kristus akan nyatakan kuasanya, menolong dia, dan dia usir iblis. Dan akhirnya orang-orang tersebut yang mau bunuh diri, yang putus asa, maka di situ dia akan menyadari bahwa Tuhan Yesus ada bersama dia, ada menolong dia. Tuhan Yesus nyatakan belas kasihannya, dan selalu Tuhan bilang jangan. Dan ketika Tuhan bilang jangan, maka orang itu akan bingung karena iblis sudah pergi. Asal Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan Yesus. Sebab ingat bahwa Yesus punya kuasa untuk mengusir setan di dunia ini. Jadi apakah sekarang kuasa itu bisa kita apakah kuasa itu ada dalam diri kita? Ada kalau saya dan Bapak Ibu Saudara percaya kepada Dia. Dan kuasa itulah, bahkan kuasa itu lebih besar yang diberikan kepada kita untuk mengusir setan, untuk menyatakan kuasa Tuhan kepada orang-orang tersebut yang memang rindu dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Dan saya dan Bapak Ibu Saudara, kuasa itu kita sudah miliki apabila kita percaya kepada Kristus, apabila kita terus taat akan kebenaran firman Tuhan, apabila kita terus meninggikan Kristus, terus datang kepada Kristus, terus konsisten untuk berseru kepada Kristus, dan kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya akan membaca lagi firman Tuhan di Yeremia pasal 17 ayat 7 di situ, bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan pasti akan diberkati. Orang-orang yang terus berseru kepada Tuhan pasti akan diberkati, akan ditolong. Orang-orang yang memang menaruh harapannya kepada Tuhan, maka dia tidak pernah mengalami kekurangan, melainkan dia akan mengalami kelimpahan. Jadi untuk itu, jangan sekali-sekali engkau menganggap remeh akan kuasa Tuhan. Jangan sekali-sekali engkau meninggalkan Tuhan. Sebab ketika kita meninggalkan Tuhan, maka kita gak dapat berbuat apa-apa. Kita gak bisa melakukan apa-apa. Kita gak bisa hidup tanpa Kristus. Kita tidak bisa mendapatkan kehidupan yang kekal tanpa Kristus. Untuk itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara agar terus datang, konsisten berseru kepada Tuhan, dan terus hidup mentaati kebenaran firman Tuhan, dan terus mengingat akan kebaikan Tuhan, terus mengandalkan
Tuhan Yesus saja, maka pasti hidup saya dan Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Pasti hidup saya dan Bapak Ibu Saudara dituntun, disertai Tuhan, dibimbing oleh kuasa Roh Kudus, dan kita pastinya akan mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita dan kesembuhan nyata kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Dan semoga kesaksian ini dapat memberkati saya dan Bapak Ibu Saudara, dan firman Tuhan ini yang sangat menguatkan iman saya dan Bapak Ibu Saudara. Terus kita dapat diberkati dan kita terus hidup menjadi berkat dimanapun kita berada, dan kita terus hidup untuk Tuhan Yesus saja dan melakukan yang baik untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus saja. Sebab tanpa Tuhan Yesus, saya dan Bapak Ibu Saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Dan mungkin sampai di sini tayangan kami, dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.